Ngeten nggih kula warai nggih. Allah nak ngendikan iku imani wae. Nak ana kelompok ketiga, iku yakini gaweane manusa. Misale ngeten kula terangno. Kan tengene Quran apa walaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Demi zat sing gawe lanang mbek wedok. Berarti ya manusa nak ra lanang ya wedok. Kemudian ada fakta di mana manusia itu mengistilahkan kelompok ketiga disebut khunsa, bobo burus. Paham nggih? Itu yang menurut Allah kalau enggak lelaki ya perempuan. Kula baleni malih iki. Ben sampean kulino ngalim. Nah ora ya ibu ngalim, ini penting ibu-ibu Mas. Niru wong alim kan ya koyo kula baleni malih iki. Kalau Allah bikin kategori itu imani saja. Karena kategori ketiga atau yang di luar yang dikatakan Allah itu gaweane manusia. Misalnya Allah ngendikan wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, demi zat yang menciptakan lelaki dan perempuan. Ya sudah, manusia itu kalau enggak lelaki ya. Kemudian ada satu fakta yang kita sebut, bukan hakikat, yang kita sebut, yang kita omongkan, yang kita katakan bahwa itu bernama khunsa, wong wandu. Itu kita yang mengatakan, tapi di mata Allah, Allah tahu betul kalau itu hakikatnya lelaki atau perempuan. Coba misalnya ada orang lelaki, terus kemudian bergaya-gaya perempuan. Allah tahu betul kalau orang ini nggak bisa hamil. Andai kan dia menjimak perempuan mungkin jadi anak, karena hakikat dia benar-benar lelaki. Cuma kita karena keterbatasan kita, karena dia bergaya feminin, terus kita darani wandu. Tapi di mata hakikatnya tetap dia kalau nggak lelaki perempuan. Itu satu. Itu yang hakikat. Lalu kita butuh hukum fikih. Kita butuh hukum fikih. Kalau ada orang yang bernama wandu atau khunsa, sholatnya gimana? Kawinnya gimana? Kita putuskan lelaki atau kita putuskan perempuan? Kalau kita putuskan perempuan, sholatnya pakai mukena. Kalau kita putuskan lelaki, cukup mabena surah war. Nah, itu pula yang menjadi pertanyaan Muawiyah. Muawiyah dulu itu musuh Sayyidina Ali perang. Bareng ditakoki wong ra iso, khunsa niku nak salat sepundi. Akhirnya Quran surat Sayyidina Ali. Yo pas musuhan niku. Sayyidina Ali yo pinter, pidato. Muawiyah iku musuhku, tapi nak masalah ilmu takok aku. Diumumno nek khutbah. Karena ini ilmu harus terbuka jadi Sayyidina Ali, harus diakses secara terbuka karena enggak boleh kitmanul ilm. Terus Sayyidina Ali ngukumi hukima min haitsu yabul masyhur. Kalau balik hukima min haitsu yabul, jika dia kencing di alat penisnya maka jelas lelaki, tapi kalau dia kencing misalnya dengan vagina berarti perempuan. Karena ini kita butuh fikihnya, secepatnya harus kita putuskan. Karena misalnya dia sholat pakai gaya lelaki atau perempuan, itu hukima min haitsu yabul. Makanya tetap ya soal kita mengatakan Gus ning dunya iku ana khunsa, pembagian Quran gak lengkap, rangkap dasem ya kowe sing keliru. Jadi sesuatu itu sering ada karena kita katakan hakikatnya dunia kalau nggak lelaki ya perempuan. Lalu ada fakta yang kita katakan itu khunsa. Mulane nih gue tafsir Jalalan sampai delok ning wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, terus beliau ngendikan gini. Wal khunsa iku dzakarun au unsa indawa. Khunsa itu hakikatnya kalau nggak lelaki ya perempuan. Karena Allah tidak ngakui ada kategori ketiga. Makanya kita secepatnya memberi hukum tadi. Tapi kalau kita diskusi ngarang fikih terus ono bakasan, khunsa iku piye? Hukume piye? Hukume gampang. Kalau alat kelaminnya yang aktif ketika kencing, yaitu yang menjadi hukum. Kalau yang aktif penisnya ya berarti dia sholatnya ala rijal. Kalau yang aktif farjinya ya berarti alan nisa. Ya sudah begitu. Berarti ada enggak hukum khunsa? Enggak ada. Tapi secara fakta orang seperti ini kita sebut khunsa. Paham ya? Podo Allah ngendikan sing tahu apa yang ada di rahim itu hanya Allah. Soal wong roh lanang wedok nyongkone ngerti, tapi ngertine dekne iku kan ora mafil arham, belum ma. Ma itu apa saja? Dia kan paling ngerti lanang wedok itu. Lah ya lanang wedok iku ada we tafsir. Kalau bolak-balik matur, Allah mau ngendikan wa ya'lamu ma fil arham. Allah saja yang tahu apa saja atau apa-apa yang terkait rahim. Apa rahim ini baik untuk anaknya enggak, rahim ini subur enggak untuk anaknya, zat asamnya cukup enggak, itu ma apa saja. Kemudian mufassir mengatakan ma itu lelaki atau itu yang ngomong mufassir, bukan yang ngendikan Allah. Paham ya?
Lah mufassir yang mengatakan lanang tahu itu terbantah untuk periode 6 bulan oleh USG. Mulane balik paling teng dawuhe Mbah Zubair wau. Tafsir itu kadang membatasi wong ma kok dibatasi muk lanang tah wedo. Padahal ma itu mubham apa saja. Lah sepinter-pinternya dokter kan paling tahu apa toh? Tahu apa saja atau tahu sebagian apa itu? Sebagian. Paham sih kalau Mas? Mulane ngaji. Ngaji paling gak iso ibu-ibu paham lah, ra paham lah ibu-ibu paham. Lah nek ra ngaji wis ora roh. Ya kula baleni malih aja geman tentang pembagiannya Allah. Mulane dawuh Sidina Ali, ya hakikate ora ana khunsa, nek ra zakar ya unsa. Mergo Allah mau dawuh wa ma khalaqaz zakara wal unsa. Lah saiki khunsa secepatnya kita putuskan. Kalau yang aktif penis ya sudah sholatnya ala rijal. Kalau dia kawin ya pasangkan dengan perempuan karena dia berstatus rajul misalnya dan seterusnya.